Apakah saingan terbesar cinta kasih ilahi? Tentu jawabannya mudah, yaitu cinta kasih duniawi. Dunia dengan segala isinya yang serba terbatas memang menawarkan bentuk-bentuk cinta yang sementara yang tampak menggiurkan, tetapi secara tidak sadar ia dapat menghancurkan manusia yang mencintai itu. Itulah cinta duniawi, cinta yang sementara dan cinta yang dapat menghancurkan. Selain itu, lawan kata atau saingan terberat untuk cinta kasih ilahi bukan saja cinta duniawi yang ada di dunia ini, tetapi juga cinta yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Ini menyebabkan cinta kasih ilahi menjadi pudar, terdistorsi, menjadi rusak, dan cinta akhirnya menjadi sesuatu yang bukan lagi mengkonstruksi atau membangun hidup dan iman seseorang, tetapi cinta yang justru menghancurkan, destruksi terhadap iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dosalah yang merintangi manusia untuk mengenal dan mengalami bahkan melakukan cinta yang sejati itu. Selain dunia, dosa, maka yang ketiga saingan terbesar terhadap cinta kasih ilahi adalah kedagingan. Kedagingan yang ada di dalam diri kita itulah sebenarnya yang menghalangi dan merintangi cinta kasih ilahi yang notabene adalah cinta kasih yang lebih bersifat spiritual. Bukankah Tuhan juga sudah ingatkan bahwa roh penurut tapi daging lemah? Kedagingan kitalah yang menyebabkan cinta kasih ilahi sulit terpraktekkan, sulit mendarat dan menetap di dalam hati kita, karena sudah dikabuti dan diselaputi oleh keinginan-keinginan daging semata, keegoisan dan keakuan, ingin supaya diri yang diterima dan diakui, dihormati dan disanjung. Tetapi lupa bahwa cinta kasih yang sejati sesungguhnya bukan sebuah cinta yang bersifat kedagingan atau hawa nafsu belaka, tetapi sebuah cinta kasih rohani spiritual, cinta kasih yang tak henti memenuhi hati kita. Mari kita belajar terus tentang cinta kasih ilahi ini. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang masih di dalam rangkaian 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang akan per ayat kita akan gali dan menemukan akan refleksi-refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan iman kita, khususnya di dalam praktek mengasihi di tengah-tengah kondisi dunia yang penuh dengan kebencian ini. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Saya membacakannya. Semua karunia dan kuasa khusus dari Allah pada suatu saat akan berakhir, tetapi kasih itu kekal. Pada suatu saat kelak nubuat, karunia untuk berbahasa asing, dan pengetahuan khusus akan lenyap. Versi Alkitab Firman Allah yang hidup ini adalah sebuah versi yang menegaskan kepada kita, senada dengan versi-versi yang lain, tentang betapa kuat kuasa cinta kasih ilahi itu adalah sesuatu yang tak tertandingi dan tak terbandingkan dengan apapun juga. Jemaat Korintus penerima surat ini adalah jemaat yang sesungguhnya dikaruniai oleh Tuhan berbagai macam anugerah-anugerah, karunia-karunia rohani untuk bernubuat, untuk berbahasa roh atau berbahasa lidah. Begitu juga karunia untuk melayani, karunia untuk berkhotbah, karunia menyampaikan firman Tuhan, karunia berpengetahuan. Sehingga ada banyak orang-orang pintar di sana, orang-orang cerdik, cendekiawan yang akal budinya luar biasa, berpengetahuan tinggi, bahkan bahasanya juga ikut-ikutan tinggi sampai tidak mudah dimengerti oleh orang-orang awam yang ada di sana. Namun di dalam surat
1 Korintus pasal 13 ini secara khusus, Paulus mengingatkan tentang satu hal yang paling mendasar yang harusnya lebih dipegang teguh dari sekedar bicara nubuatan atau karunia untuk berbahasa tertentu atau karunia berpengetahuan yang dibangga-banggakan orang pada waktu itu. Melampaui ketiga hal itu, kemampuan bernubuat, kemampuan berbahasa, dan kemampuan untuk berpengetahuan, ada satu hal yang lebih dan jauh lebih penting, jauh lebih berkuasa, jauh lebih berotoritas dalam hidup manusia, yaitu cinta kasih ilahi. Inilah yang harusnya terus perlu disemangati dan bahkan menjadi nafas untuk segala karunia-karunia yang diberikan Tuhan itu dapat terlaksana dengan benar. Mereka punya karunia tapi mereka membanggakan diri dan pongah. Mereka terjebak kepada keinginan-keinginan daging untuk satu sosok atau kelompok tertentu lebih diagung-agungkan dari kelompok yang lain, lebih diterima dan dihormati dibandingkan kelompok yang lain. Persaingan ketat pun terjadi antara mereka. Tapi sesungguhnya yang terjadi adalah persaingan antara cinta kasih ilahi dengan cinta kasih duniawi, manusia yang berdosa, dan cinta kasih yang lebih beralaskan kedagingan dan keakuan belaka. Karenanya Paulus ingatkan bahwa nubuat itu akan selesai, akan tidak ada lagi. Nubuat itu bukankah ketika sudah tergenapi, dia sudah tidak ada lagi. Dia akan selesai saat sudah digenapi. Begitu pula bahasa. Bahasa itu akan usai setelah sudah terungkapkan. Sudah diungkapkan kepada orang dan sudah selesailah tugas bahasa itu untuk lalu kemudian tersampaikan. Begitu pula pengetahuan. Pengetahuan juga akan berganti dan terganti. Karena ketika pengetahuan sudah disampaikan atau sudah dipegang, maka itu suatu saat juga akan dilupakan. Bukankah apa yang kita ketahui itu juga, atau apa yang orang lain ketahui juga, itu akan terabaikan dan terlupakan. Karena begitu terbatasnya manusia, tapi seringkali manusia tidak menyadari akan keterbatasannya. Sementara kasih itu dikatakan kasih tidak berkesudahan. Sebuah ungkapan kata yang digunakan untuk bicara kasih yang tidak berkesudahan ini mengandung makna bahwa kasih itu adalah sesuatu yang tidak pernah dapat gagal, never fail. Dia tidak pernah akan berhenti, dia tidak pernah akan tumbang, dia selalu menjulang, dia tidak gagal tetapi selalu kekal. Dia tidak pernah berhenti tetapi selalu bergerak dan bahkan menggerakkan seseorang untuk lalu kemudian hidup di dalam cinta kasih yang ajaib itu. Dan cinta kasih ilahi itu adalah cinta kasih yang tak henti penuhi hati manusia yang mau hidup di dalam kasih Tuhan itu. Karenanya hari-hari ini di masa ketika godaan untuk keduniawian atau kedagingan atau keberdosaan kita itu menggerogoti iman kita, ingat ada satu kekuatan yang pasti yang perlu jadi andalan kita, yaitu cinta kasih ilahi yang sesungguhnya ingin tidak henti memenuhi hati kita. Tuhan ingin supaya hati kita dipenuhi oleh cinta Tuhan, diisi seutuhnya, sehingga kita akhirnya dapat berkata, Tuhan, ku berikan hatiku untuk diisi oleh cintamu. Ku pasrahkan seluruh hidupku dan jiwaku menjadi bejana yang dipenuhi dan dilimpahi oleh cinta kasih ilahi, menyebabkan aku tidak lagi takut menghadapi hari esok. Karena dalam kasih tidak ada ketakutan, menyebabkan aku bisa melangkah lagi melewati belantara kehidupan yang begitu berat, dan membuat aku dapat tangguh menghadapi tantangan hari esok. Karena sang pemegang hari esokku adalah sosok yang penuh cinta kasih yang ajaib, mulia dan sempurna. Tetaplah hidup di dalam cinta kasih itu. Dia tidak henti ingin penuhi hati kita. Hanya sekarang berikanlah hatimu kepadanya untuk diisi oleh cintanya. Selamat dipenuhi oleh cinta kasih ilahi dari Tuhan kita. Amin.